kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia dan masih bersama Fajar Zulfikar ya. Kali ini kita akan kedatangan tamu lagi nih Sobat Aksi Nyata ya, bahwa yang namanya perempuan itu ternyata bisa juga loh menjadi pengusaha yang sukses. Nanti kita bakal bahas ya. Tapi sebelumnya kita kasih semangat dulu ya sore hari ini dengan salam khas dari podcast Aksi Nyata. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, sebelumnya juga diingetin lagi, jangan sampai lupa kalau podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube channel Partai Perindo di @partaiperindo. Dan jangan lupa juga ada di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga ada di website Partai Perindo. Nah, langsung aja ya, dengan tema yang menarik tadi, perempuan jadi pengusaha, kenapa tidak? Langsung kita hadirkan. Ini dia narasumber kita sore hari ini, Bacalek DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 2 dari Partai Perindo, Teh Linda Sukmawati SPD. Iya, Teh, betul. apa kabar? Baik. Wah, merekah sekali warna merahnya ya. Merah. Ini udah pas ya, biru merah. Sip. Saya Perindo. Saya Perindo. Itu dia. Nah, perjalanan yang cukup panjang di hari ini ya, sampai akhirnya kita bisa bertemu. Terima kasih atas waktunya, Teteh sudah meluangkan hadir di podcast untuk bisa ngobrol sama kita di sini untuk membahas seputar perempuan menjadi pengusaha ya. Betul. Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan lagi nih, kita sedikit mengulas kembali sedikit profil dari Teh Linda untuk Sobat Aksi Nyata yang lagi nonton. Mungkin Teteh mangga silakan bercerita siapa sih Teh Linda ini? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Linda Sukmawati SPD. Kebetulan saya itu seorang marketing sejati dan punya usaha sendiri berwira swasta, dan wira swasta, wira usaha, pokoknya banyak banget lah ya. Karena saya memang dari awal terjun di dunia usaha itu kurang lebih 9 tahun yang lalu. Dan berkaitan dengan usaha-usaha yang sedang saya jalankan, ada beberapa, yaitu diantaranya ada Rias Pengantin, dan kita juga gabung di sebuah asosiasi namanya Katalia. Katalia? Ya, Katalia. Asosiasi Rias Pengantin, Modifikasi dan Modernisasi Indonesia. Di mana itu terkumpul ada kurang lebih 414 dari muak-muak se-Kabupaten Bandung. Wow. Ya, kebayang dong ya, 31 31 kecamatan, terus di situ mereka dari mulai segmen istilahnya mua-mua yang masih muda sampai yang sudah ya berusia, senior, gitu. ada seniornya ya. semua. Ada, berapa tadi? 400 414 ya? kurang lebih 414. itu yang untuk Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung saja ya. Kata siapa? Katalia. Katalia. Nah itu terus juga diantaranya karena saya juga dulu sempat menjadi salah satu penyiar di radio Mix Station, Radio Genesa, sama di Radio Sturada. Dulu zaman tahun berapa ya? Ya kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu ya. Nah dari situ mungkin saya berupaya bisa menjadikan sebagai penghasilan sehari-hari, di mana saya bisa MC. Jadi di situ saya juga mengembangkan, di mana ketika saya bergabung di Partai Perindo, saya membuka rumah aspirasi dan edukasi mengenai usaha. Di antaranya itu saya membuka pelatihan-pelatihan tersebut. Artinya untuk kaum muda saya selalu menghadirkan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi untuk kaum muda, khususnya para wanita-wanita yang memang sekarang ini terlihat tertindas dari perekonomiannya, kenapa tidak kita memiliki sebuah aspirasi, berjiwa agar kita berkembang lah untuk ekonomi. Seperti halnya apapun itu bisa dijadikan penambahan hasil bagi para wanita. Mungkin banyak sekali keseharian saya setiap hari, dan ada juga saya bergabung di salah satu CV untuk alat proteksi. Di situ saya menjadi marketing juga. Nah itu untuk alat proteksi seperti alat pemadam kebakaran. Ya banyak sih Kak. Banyak ya. Banyak Tapi banget. Ini backgroundnya sebelumnya
tidak terjun ke politik duluan ya. Ya, betul. Kalau boleh tahu bergabung dengan Perindo sejak kapan? Sejak 2 bulan yang lalu. Nah, Sekarang jalan ke 3 bulan. ini yang menarik ya, belum lama. Ya. Apa sih yang mendasari Teh Linda ini sampai akhirnya memutuskan, oke, saya sudah tekadnya bulat untuk terjun ke dunia politik dan memilih Partai Perindo. Ya. Kenapa? Jadi karena saya melihat Partai Perindo itu dengan moto visi misi adalah mensejahterakan Indonesia, artinya saya bagian dari Indonesia dan Kabupaten Bandung juga letaknya di Indonesia ya. Betul. Jadi saya ingin mensejahterakan diri sendiri dulu, keluarga, masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung dengan upaya-upaya yang selengkapnya atau selebihnya bisa saya sampaikan, khususnya para wanita, para Sri Kandi, para Kartini untuk berjuang mensejahterakan keluarganya seperti itu. Wah, luar biasa, Ya, seperti itu. Banyak aksi nyata yang tentunya Betul. sudah dilakukan oleh Perindo Betul. sampai akhirnya Teteh juga merasa terpanggil ya Betul. untuk bisa turut serta mensejahterakan masyarakat. Iya, Seperti betul, itu ya. seperti itu. Wah. Nah, ketika saya bergabung dengan asosiasi istilahnya MUA ya, para MUA, Rias Pengantin, di situ saya memiliki pengalaman-pengalaman di mana para wanita itu terkadang kalau setelah menikah itu mereka lupa bermake up. Gitu, ya kan? Iya. Nah, kenapa lupa bermake up? Karena pada dasarnya sang suami itu melarang para wanita atau istrinya untuk bermake up. Ada beberapa hal alasan gitu. Di antaranya karena cemburu, gak rilis kan gitu ya, jadi cemburu. Terus ada lagi memang ekonomi gitu. Nah, saya di sini juga bergabung dengan lembaga pendidikan, namanya Lembaga Pendidikan Citra Priangan. Di situ kita juga untuk menghimpun PKH untuk para wanita-wanita khususnya usia muda yang 17 tahun, mereka kami rekrut untuk dilatih. Oke. Ya, dan itu programnya dari memang kita ada sebuah dari pemerintah ya. Jadi kita bikin proposal dan di situ para wanita kita latih baik itu dari potong rambut, tata rias, terus juga banyak sih. Ya, dibekali dengan kemampuan-kemampuan tertentu ya. Betul. Dan karena mereka bisa menjadi cantik minimal, batik gelis teh meureunannya bisa dijual gitu. Itu Iya, sih. iya, betul ya. Dan ketika para wanita itu menjadi cantik, berarti kan auranya juga luar biasa ya. Nah itu, jadi mereka bisa contoh misalkan menjadi asisten dari mua-mua yang 414 itu minimal ya. Terus juga dalam hal lain kita juga memberikan seolah-olah bahwa ketika mereka menjadikan sebuah tema di dalam kehidupannya itu bisa merias diri, terus bisa menjual juga kemampuan mereka, dan itu menambah penghasilan bagi mereka. Ya, itu. Itu salah satunya. Ya. Seru sekali ya ternyata. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan, banyak sekali kegiatan dari Teh Linda. Selain tadi berwirausaha juga tetap jalan, kemudian juga tentunya kegiatan bersama Partai Perindo juga jalan, apalagi kan baru bergabung, semangatnya masih menggebu-gebu ini ya, kelihatan banget nih ya. Tentunya dengan banyak sekali program dan juga visi misi Teteh tentunya sebagai bacalek juga nanti ke depannya. Tapi Teh, kalau aktivitas lain nih yang sering mungkin beberapa waktu terakhir ini dilakukan sama Teteh selain tadi ya berbisnis. Banyak Kak. Di hari-hari, di sela hari-hari karena saya bergabung dari perusahaan-perusahaan dan di sana juga ada beberapa perusahaan yang menjadikan saya seorang assessment untuk di lembaga sertifikasi profesi, di mana di sana saya meng-create beberapa program tentang kebencanaan karena saya memiliki sertifikasi namanya K3 umum dan juga untuk sertifikasi pemadam kelas D. Jadi memang wanita di sini dituntut untuk selain untuk cantik, tapi mereka harus kuat. Betul. Nah, ketangguhan-ketangguhan tersebut itu menjadikan modal dasar saya untuk bergabung di kebencanaan tersebut. Nah, saya melatih atau menjadikan program salah satu
pengarah program ketika rumah sakit membutuhkan tentang sertifikasi. Nah, seperti itu. Jadi saya himpun itu dari lembaga pendidikan dan pelatihan. Saya tawarkan ke rumah sakit beberapa rumah sakit yang ada, puskesmas. Kalau rumah sakit itu kurang lebih ada 300 orang misalkan. Nah, pegawainya itu membutuhkan sertifikasi. Nah, kami himpun untuk pelatihan di mana ada SOP tersendiri mengenai kebencanaan ya. Seperti apa sih gempa bumi itu? Nah, harus di menit keberapa kita melaksanakan evakuasi sampai ke titik kumpul. Nah, itu harus dilaksanakan, itu kurang lebih kalau dari rumah sakit itu minimal dalam 1 tahun itu ada 2 kali atau 1 kali. Nah, kebayang dong ya, setiap hari mulai dari rumah sakit yang sudah alhamdulillah bekerja sama dengan saya, salah satunya rumah sakit Unggul Karsa, rumah sakit RSUD, mulai dari Otista, terus rumah sakit EBA, rumah sakit pokoknya Santosa dan lain sebagainya sudah bekerja sama dengan lembaga saya, lembaga pendidikan Citra Priangan. Sudah kita jalanin itu kurang lebih 5 tahun yang lalu dan pegawainya pun banyak. Nah, itu menjadikan motivasi juga. Saya mengenal banyak link-link dari hal tersebut, ya bisa dijadikan bahwa ketika saya ini ingin mencapai kemenangan di dalam Partai Perindo, minimal gitu kan mereka mengenal saya dan bisa menjadikan apa ya istilahnya jagoannya mereka gitu kan. Betul. Itu dia. Seru sekali nih kalau ngobrol sama Teh Linda ya. Banyak aktivitasnya, banyak inspirasi juga yang bisa di-share nih sama kita semua ya. Nah, Teh, kita berbicara lagi tentang apa ya? Pencalonan Teteh, Bacalek di pemilu 2024. Tujuannya adalah DPRD Provinsi Jawa Barat, betul ya? Nah, selain hal tadi yang mungkin sempat diulas juga sama Teh Linda ya, ada hal-hal lain nggak yang mau diperjuangkan nih? Kalau saya nanti sudah ada di sana, sudah duduk di sana, saya ingin melakukan sesuatu untuk memperjuangkan apa sebetulnya? Jadi pada intinya karena saya ingin menjadikan sebuah benang merah di mana saya bisa dijadikan aspirasi bagi masyarakat khususnya Kabupaten Bandung. Ketika saya mulai pencalonan, mendaftarkan diri menjadi bacalek provinsi, DPRD provinsi, dan ketika itu selang waktu 1 minggu saya membuka namanya Rumah Aspirasi dan Edukasi di Jalan Cipetir nomor 361 Jalan Raya Soreang. Jadi di sana kita adakan edukasi dari mulai pengusaha dan atau pedagang kaki lima atau pedagang keliling. Nah, mereka datang dan menciptakan sebuah apa ya minimal take and give lah ya, atau minimal kita selalu sharing bahwa usaha itu tidak harus memiliki modal. Yang saya rasakan demikian. Kenapa? Karena keseharian saya itu ketika saya misalkan berkeliling dari satu perusahaan, saya misalkan dari pabrik mana ke pabrik mana, dari lembaga mana ke lembaga mana, dari kafe mana ke kafe mana, saya menawarkan alat proteksi, alat pemadam kebakaran, diantaranya APAR dan lain sebagainya. Dari situ mulailah muncul kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana, baik itu untuk personalnya, misalkan dia membutuhkan yang namanya rias pengantin, kayak gitu kan, MC, catering, terus dia juga memerlukan misalkan untuk personal aja itu, untuk internalnya, untuk skala besarnya dari perusahaan tersebut mereka kadang membutuhkan perbaikan AC, CCTV, terus juga perbaikan gedung, terkadang mereka ingin berbelanja e-katalog melalui Siflah. Nah itu Kang, nah jadi dari situ pencetusan hal tersebut saya kembangkan kepada masyarakat. Salah satunya misalkan mereka membutuhkan rumah, membutuhkan apapun itu. Jadi saya bentuk itu keseluruhan adalah palu gada. Apa yang lo mau gua ada. Nah itu. Nah, ketika misalkan nih mang-mang yang hadir di saya tuh Mang Batagor datang ke rumah aspirasi saya, makanya Akang nanti ke rumah aspirasi saya. Nanti saya mampir. Oke, harus. Nah, di sana terbentang Linda Gacor. Naon cenah si Linda Gacor teh? Ya, Linda Gacor itu salah satu ungkapan yang memang ingin saya tuangkan, menjadikan aspirasi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bandung, karena Gacor itu tersendiri adalah memiliki singkatan. Apa tuh Gacor?
Gacor, G-A-C-O-R. Nah, G-nya? G-nya gelis. Nah, G-nya kita gelis. harus gelis ya. Betul. Harus gelis. G-nya Artinya gelis. cantik. Oke. A-nya harus A-nya? amanah. Kudu Amanah. amanah. Mau itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, kehidupan Ya. pemerintah, pokoknya kudu amanah. Harus Terus, amanah. oke, ada C-nya berarti. C-nya Sekarang apa harus C-nya? cerdas. Cerdas. Sebagai warga Indonesia khususnya Kabupaten Bandung kudu cerdas Harus kita teh ya, cerdas. memilah-memilih. Oke, dan O-nya O-nya adalah optimis. optimis. Ya. Dan R-nya Hmm. realistis. Oke. Ya, kudu realistis. Optimis dan realistis. Iya, Apapun iya. itu, ketika kita bertemu dengan orang-orang dan istilahnya mereka itu dari berbagai latar belakang, kita harus bisa menyikapi dan memberikan aspirasi bagi mereka dan Ya, kita ya. edukasi sesuai apa yang mereka butuhkan, gitu kan? Ya. Wah, keren ya. Gacor, G-nya adalah gelis, A-nya amanah, C-nya adalah cerdas, O-nya apa tadi? Optimis. Optimis dan R-nya realistis. Ya, Harus semoga kan? bisa diimplementasikan oleh siapapun ya. Betul. Bukan hanya sama Teh Linda aja. Betul. Ya, Teh, Betul. ini ngomongin lagi soal dapil ya. Ya. Kalau Teteh kan di Provinsi Jawa Barat. Ya. Tentunya dari masing-masing dapil juga permasalahan yang ada di masyarakat tuh kompleks banget dan beda-beda ya. Betul. Ada yang ekonomi lah di daerah sini, di daerah sini juga ada permasalahan pendidikan kah misal gitu ya. Betul. Kalau yang Teteh lihat nih sejauh ini di dapilnya Teteh sendiri ya, kira-kira apa sih yang saat ini mungkin menjadi isu yang betul-betul harus segera diselesaikan nih, permasalahan apa sih Teh? Betul. Permasalahannya sederhana, yaitu ekonomi sulit. Ekonomi. Iya. Kenapa? Karena mereka itu ada keterbatasan. Ya. Contoh misalkan sekarang kan lagi jelang-jelangnya KIP ya. Terkadang itu ada yang namanya kuliah gratis. Karena mereka itu terkendala dari lingkungan yang terbatas. Contohnya mungkin di daerah Pengalengan yang Ya. memang sinyalnya sulit. Aksesnya juga sulit ya. itu karena ada beberapa yang sudah saya jalankan itu bersama salah satu apa istilahnya universitas itu kuliah gratis dan kadang kuliah gratis itu ada apa ya diberikan uang juga ya kalau itu kita jalanin dan kita sosialisasikan juga kepada masyarakat karena untuk memintarkan masyarakat juga itu merupakan salah satu wujud saya secara pribadi bukan program Perindo tapi saya punya program hal tersebut yang berbarengan sama teman-teman tim untuk menjelaskan hal tersebut. Nah itu Kang, jadi karena ekonomi sulit itu masyarakat terbatas, ponsel dia nggak punya, andai pun punya dia hanya cinit-nit, gitu ya. Belum smartphone ya? Belum smartphone. Ya. Terus juga untuk petani saya rasa terkadang mereka itu terakhir saya melaksanakan apa edukasi kepada beberapa petani dan sosialisasi karena saya juga bekerja sama dengan program-program yang ada di PT MCS ya Kang ya. Banyak pisan cek saya Kang. Nah itu tentang pembuatan pupuk secara pribadi. Nah itu karena pupuknya yang mereka dapatkan itu mahal. Oke. Nah seperti itu. Jadi apa ya? Jadi itu secara langsung ekonomi sulit. Kenapa? Ketika petani itu terkadang lahannya itu hanya lahan tetangga sebelah, mereka garap, terus juga ketika mereka sudah menjalankan hal tersebut, hasil buminya juga sudah diambil sama tengkulak. Nah, terus udah gitu pupuknya juga mahal. Mahal juga. Artinya puyer bintang 7 ting 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 bingung ya. Betul, itu. ya. Terus untuk Ya, pemuda, untuk pemuda saya laksanakan hal tersebut, saya tanya-tanya juga ya Kang ya, saya sempat belusukan ke beberapa daerah yang memang termasuk dapil saja. Saya ada 7 dapil di sana yang harus saya datangi. Saya juga harus bisa mengukur Kang, ketika saya menjadikan keterwakilan diri sendiri untuk masyarakat Kabupaten Bandung, memang saya merasa sedih. Kenapa? Karena dari pemuda-pemuda itu mereka terlena akan adanya gadget. Wah, mereka main game, Main sosmed. betul. Tapi mereka tidak bisa membuat si sosmed itu berarti. Oke. Jadi dia nggak bisa produktif dengan teknologi yang sekarang ada gitu. Betul ya. Kang. Nah saya edukasi hal tersebut karena saya memiliki aplikasi tersendiri. Di sini ada beberapa yang bisa dikerjasamakan.
yang sedang saya kerjakan itu dari perusahaan saya juga dan teman-teman, itu namanya perusahaan MCS ya Kang ya, Multi Cakra Solindo. Jadi di sana kita ingin mendigitalisasikan masyarakat dengan cara pembayaran yang bekerja sama dengan bank-bank. Saya ciptakan hal tersebut dan saya buka lapangan kerja itu kalau nggak salah sekarang saya rekrutmen itu baru beberapa puluh ya, dan pencapaian saya harus 1000 TFL, tenaga fasilitator lapangan. Ya, di sana ketika memang itu sudah terlaksana, saya akan edukasi mereka bahwa dari hal kecil sampai hal besar itu ketika kita bisa sama-sama sharing itu akan membuahkan hasil yang sangat besar. Jadi untuk pemuda-pemuda betul Kang, sama ekonomi sulit juga, keterbatasan, bahkan ketika saya tanya itu rata-rata usia muda sudah menikah. Mungkin karena pengaruh-pengaruh gadget yang salah, misalkan ya mereka buka apa gitu ya, ternyata memang seperti itu. Terus kebutuhan-kebutuhannya juga memang susah Kang sekarang. Terus kalau untuk pedagang khususnya itu adalah modal. Itu Kang, kenapa modal yang mereka rasakan ingin butuhkan gitu ya. Jadi kalau ada solusi tuh di Perindo ya, karena kita juga mencanangkan beberapa koperasi gitu kan. Makanya saya juga bergabung, saya kerjasama dengan dinas koperasi. Saya sampaikan kalau misalnya kita bentuk koperasi, jangan koperasi yang susah-susah ya. Contohnya misalkan perkumpulan koperasi untuk pedagang-pedagang roda yang beroda seperti itu Kang. Nah itu juga sempat saya edukasikan juga sama beberapa pedagang yang memang membutuhkan tentang koperasi. Itu ya beberapa yang di highlight sama Teh Linda adalah permasalahan tadi ya ekonomi, kemudian juga lapangan pekerjaan, dan juga yang terakhir adalah untuk permodalan ya, permodalan untuk menjadi seorang wirausaha. Nah ini erat kaitan juga dengan tema kita tentang kewirausahaan, tapi yang dilakukan oleh perempuan nih, karena ada data yang menyebutkan bahwa sekitar 36% ya perempuan di Indonesia itu aktif sebagai pengusaha katanya ya. Nah kalau di Jawa Barat sendiri atau mungkin di dapilnya Teh Linda juga nih, bagaimana nih perkembangannya? Sudah seberapa banyakkah atau mungkin dominan sekali nih pengusaha-pengusaha atau wirausaha perempuan di daerah Teteh? Ya, dominan sekali Kang. Kenapa? Karena setiap saya belusukan dan memang kita lagi mencanangkan tahapan KTA Kang. Saya sosialisasikan bahwa dengan bergabungnya di Partai Perindo menjadi anggota Perindo, di situ ada asuransinya juga, asuransi jiwa bila mana meninggal dunia itu mendapatkan 300.000 untuk klaimnya, bila mana sampai meninggal kalau kecelakaan 300.000, kalau sampai meninggal dunia itu 3 juta. Nah saya belusukan dari mulai pesisir, ada warung seblak, ada warung cilok, gitu ya? Kios-kios, terus juga dari pasar dan sebagainya. Saya lihat itu para wanita yang menjalankan seperti itu. Ternyata banyak sekali power of mak-mak, Pak. Power of mak-mak itu tadi ya. Power of mak-mak. Terus saya sempat juga mewawancarai mereka. Kenapa? Karena keinginan mereka berpahala membantu suaminya. Dan menjadikan solusi di mana ketika memiliki kekurangan di dalam ekonomi tersebut mereka membantu dengan maksimal. Nah itu Kang. Jadi tergerak hati kita juga dan ternyata mereka antusias ketika kita dari Perindo khususnya, yuk kita ber-KTA aja. Ya namanya juga usia, namanya juga istilahnya takdir ya. Kalau takdir itu kan tidak bisa dipungkiri. Nah yuk ketika mereka itu bergabung ya alhamdulillah mereka bahagia. Responnya juga positif ya Teh ya. Betul, responnya positif. Banyak ternyata di wilayah Kabupaten Bandung perempuan-perempuan yang berperan juga sebagai seorang wirausaha ya, sebagai pengusaha atau istilah kerennya zaman sekarang itu adalah womanpreneur ya, itu dia. Tapi Teh, tantangannya nih menjadi seorang pengusaha perempuan ya, tentunya tidak mudah. Teteh juga mungkin mengalami dan merasakan seperti apa. Satu sisi ingin membantu suami meningkatkan kesejahteraan di
rumah tangga gitu ya. Betul. Satu sisi juga ingin sukses dalam karir, punya pencapaian atau punya sesuatu yang dikejar. Ya. Satu sisi ada keluarga, anak Betul. yang harus senantiasa juga dijaga dan dirawat, diurus sedemikian rupa gitu. Nah ini ngebagi-baginya teh gitu agar Ya, semuanya betul. itu bisa dilaksanakan dengan lancar. Ya. Gimana nih teh? Betul. Saya alhamdulillah memiliki satu suami dan 2 anak. Iya, iya. Oke. Nggak kebalik ya. Nggak kebalik ya. Jangan nggak kebalik, Kak. ya. Jangan kebalik ya. Betul. Jangan kebalik. Alhamdulillah Allah menganugerahkan sebuah keluarga berencana dan saya di sini memang betul Kang memanage waktu. Jadi untuk teman-teman yang lain saya ingatkan perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang karir, perjuangan juga untuk diri sendiri. Karena ketika kita memanage ilmu, memanage waktu, kita benar-benar harus membagi di mana yang prioritas dan di mana yang masih bisa kita rubah-rubah. Iya. Contoh, ketika di pagi hari kita harus mengantar anak sekolah misalkan, terus di siang hari, di jam berapa kita harus ketemu meet up dengan ketemu sama klien atau sama siapa gitu ya, nah, kerjaannya. seperti itu. Apalagi ditambah lagi sekarang dengan bacaleknya saya sekarang, benar-benar saya itu harus menyentuh rumput benar-benar seperti itu. Jadi artinya kuncinya ketika kita harus bisa menempatkan diri benar-benar secara maksimal. Contoh, di rumah kita bisa menjadi seorang ibu. Terus kalau untuk suami juga kita menempatkan sebagai seorang istri. Seorang istri. Kalau di luar kita sebagai seorang pegawai. Pegawai atau pengusaha. Pengusaha. Terus ketika misalkan kita di masyarakat, ya mungkin kita juga akan menjadi solusi. Nah seperti itu. Kenapa harus solusi? Contoh nih, ketika saya bertemu dengan tetangga atau orang yang baru saya kenal. Nah itu saya harus dalam diri saya harus timbul yuk mengubah mindset sama-sama gitu. Ketika mereka terlihat atau curhat dengan saya dengan keterpurukan ekonomi. Nah kayak saya kasih solusi, teteh, neng atau siapapun itu, mahaji atau siapapun itu, tidak ada hal yang sulit. Contoh soal misalkan ketika kita mengenal salah satu pedagang ayam. Nah kita bisa aja kan cuman cari cuan gitu ya, selisih aja dari beberapa, dan itu bisa PO. Nah kayak gitu, jadi mediator lah seolah-olah ya. Itu hanya dari sisi jualan seperti itu. Atau misalkan dari sisi jual beli motor kan ya, konsepnya banyak ya Kang ya. Sekarang tinggal kita cari aja beberapa dari hal-hal tersebut, marketing tersebut kita harus punya. Jadi dalam ponsel saya AA bisa lihat di sini untuk WA aja saya ada 600. Ya karena saya pikir ketika saya banyak berkenalan itulah peluang usaha saya. Jadi saya sharing sama tetangga, saya sharing dengan ibu-ibu, sampah pun bisa menjadikan usaha buat kita pribadi gitu Kang. Jadi banyak banget lah. Ya contohnya ada yang membutuhkan rias pengantin, ada yang membutuhkan apa yang seperti saya uraikan tadi. Itulah menjadikan solusi. Intinya manajelah waktu sedemikian rupa, walaupun kita istilahnya saya juga masih berharap itu bisa maksimal. Terkadang ya itu delay kalau kita perjanjian atau janjian ketemuan, delaynya paling setengah jam, 15 menit atau gimana. Nah itu Kang. Jadi pokoknya kuncinya manage lah waktu sedemikian rupa dan maksimalkan, bukan dari kuantiti tapi dari kualitas. Dari kualitas. Ya, contoh misalkan ketika kita di rumah, walaupun itu 1 jam 2 jam, ya minimal kita kualitasnya harus benar-benar harus maksimal juga. Harus maksimal. Ya, interaksi sama anak. Betul. Kemudian juga ada interaksi sama suami dan nah segala macam, itu ya. jadi di mana kita menempatkan diri, di situ kita harus berbuat apa dan kita harus apa, itu jelas. Itu aja sih konsepnya. Luar Triknya biasa. kayak gitu. Itu ya, harus bisa menempatkan diri, Ya, harus betul, bisa Kak. juga manage waktu. Setelah itu mungkin kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tadi ya, Betul. menjadi seorang perempuan yang Ya. berwirausaha, Berwirausaha. womanpreneur itu tadi Ya. ya. Teh, ini nih, ada semacam fenomena mungkin yang sering terjadi ya, di mana menjadi seorang pengusaha perempuan itu banyak sekali hambatannya. Seperti yang tadi ya, ngatur waktunya, kemudian juga, aduh,
persaingan, gitu ya. Terus juga kadang melihat, aduh kalau saya mau mulai usaha sekarang, teman saya udah sukses, saya masih di sini, gitu ya. Rada minder gitu, percaya dirinya agak kurang. Nah, gimana sih biar si perempuan ini tuh bisa menjadi seorang yang bersemangat lagi, percaya diri untuk memulai usaha? Betul. Karena saya itu kesehariannya itu senang bekerjanya itu di lapangan ya Kang. Saya tidak suka kerja di belakang meja. Jadi keseharian saya memang dituntut harus humble. Apapun itu yang terjadi, saya harus bisa menjadikan hal tersebut positif. Auranya kalau dimana kita udah positif, kemanapun baik. Itu Kang. Jadi ketika memang saya down, itu ketika saya tidak dipercaya oleh suami. Itu kuncinya. Jadi kalau kita merasa down itu ketika kita tidak dipercaya oleh suami. Nah, jadi untuk hal tersebut kita harus menjaga kepercayaan dari suami. Contohnya dimanapun kita berada, kasih tahu dan lain sebagainya. Simple kayak gitu ya. Simple. Nah, untuk kompetitor, karena saya suka dengan wirausaha tersendiri ya, karena kita bisa mengatur waktu. Kalau kita mau tiduran ya tiduran aja. Kalau kita mau ketemu orang ya tinggal kita manage aja jam berapa, menit ke berapa, hari apa, gitu ya. Nah, betul. Beda dengan orang yang bekerja di perusahaan, ya kan? Kalau orang yang bekerja di perusahaan, seriusnya masuk jam 7, keluar jam 5 sore. Kalau saya kan enggak. Kalau saya mau berangkat subuh ngerias pengantin, ya subuh. Berangkat. Ya kan? Kalau saya ingin pulang setelah rias pengantin ya pulang. Nah, besoknya atau siangnya saya harus nge-MC ya saya MC gitu kan. Nah, sorenya kalau misalkan saya untuk market apapun itu seperti alat pemadam kebakaran, ya saya market simulasikan di salah satu puskesmas misalkan. Saya simulasikan. Tapi ketika misalkan ini misalkan nganter anak untuk ngaji, ya saya antar dulu gitu kan. Jadi itulah yang menjadi kebanggaan sebagai wirausaha. Tidak harus terpatok waktu. Kebalik, jadi kita jangan sampai diatur waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Kita yang mengatur waktu. Jangan sampai kita yang diperbudak oleh waktu. Benar nggak Kak? Betul ya. Kita harus benar-benar bisa ngejaga itu ya, ngejaga flow-nya istilahnya. Dari pagi kita atur waktunya sedemikian rupa sebaik mungkin biar semua kalau urusannya udah lancar, apa yang kita cita-citakan juga bisa tercapai ya. Betul Itu Kak. dia. Gitu Seru ya obrolan kita sore hari ini nih. Aduh, banyak sekali inspirasi yang dibagikan sama Teh Linda sore ini untuk acara podcast kita kali ini ya Teh ya. Tapi ini mungkin sebelum kita berpamitan, mungkin ada harapan-harapan dari seorang Teh Linda nih, harapan untuk khususnya mungkin perempuan-perempuan yang berusaha ya, berwirausaha maksudnya, perempuan-perempuan pengusaha di wilayah Kabupaten Bandung dalam hal ini ataupun pada umumnya di Jawa Barat, harapannya seperti apa Teh? Mungkin dengan Teteh juga nanti sudah ada di DPRD Jawa Barat, akan membantu dalam hal apanya untuk mereka? Jadi saya secara pribadi Linda Gacor, Linda Sukmawati, berdasarkan nama dulu mama memanggil saya Linda dan merek mesin jahit itu ya, tapi di not. Kenapa? Ya itulah untuk menyatukan di mana satu sama lain saling keterkaitan. Sukma artinya jiwa, wanita adalah perempuan. Nah, di saat tersebut saya memimpikan sesuatu bahwa wanita ketika diizinkan oleh suaminya untuk membantu itu merupakan satu pahala yang sangat luar biasa yang harus kita pertanggungjawabkan baik itu dunia maupun akhirat. Jadi untuk kaum hawa, wanita-wanita baik itu yang sudah menikah atau yang belum menikah, tetap perbanyaklah ilmu, perbanyaklah teman, perbanyaknya juga link, karena dimanapun kita berada, disitulah istilahnya langit yang kita junjung. Jadi intinya ketika kita menjadi seseorang itu harus berguna, harus bisa menjadikan solusi, harus bisa dijadikan tempat minimal sharing lah. Kalau perlindungan nggak mungkin ya Kak ya, karena selama ini para wanita itu merasa karena mainnya itu main hati, atau para wanita itu biasanya memainnya itu bukan dari pikiran ya, logik ya, bukan logik ya, tapi lebih ke perasaan, feeling itu kan. Jadi mereka itu kadang cengeng, terus kadang juga terlalu baper, segala sesuatunya juga dirasakannya itu was-was atau gimana.
sekarang nggak usah seperti itu, karena Linda Sukmawati, Linda Gacor akan selalu siap di rumah aspirasi, dan edukasi, siap mengedukasi dari teman-teman semua. Wow. Kenapa? Karena kita itu harus memiliki jiwa yang memang harus positif. Dimana kita positif thinking, positif juga auranya, dan positif juga untuk cari cuannya. Nah, hasilnya juga positif. Iya, hasilnya Itu positif. yang dicari. Wah, Dah. keren banget ini ya. Wah, sangat menginspirasi Sobat Aksi Nyata tentunya di Betul. podcast kali ini ya. Banyak yang bisa kita dapatkan dari obrolan bersama dengan Teh Linda ini tentunya. Dan pastinya juga kita ingetin lagi berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini sangat relate sekali dengan movement ya atau pergerakan yang dijalankan oleh Partai Perindo. Mulai dari produktivitas, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan tentunya untuk Indonesia sejahtera. Betul. Dan diingatkan juga sekali lagi ya, untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung kunjungi website di www.partaiperindo.com atau bisa klik juga link di bawah ini ya di bit.ly/member Partai Perindo ya, itu dia. Jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo karena di App Store dan di Play Store sudah ada apps-nya ya Teh ya. Langsung download sekarang juga atau bisa scan barcode yang ada di bawah ya. Wah, hatur nuhun, terima Sami-sami, kasih Kakak. Teh Linda, luar biasa sekali ya. Tadi Ya. sudah banyak sekali yang di-share untuk Sobat Aksi Nyata di podcast kita kali ini. Semoga sekali lagi bisa menginspirasi, memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Betul. Ya, itu dia. Terima kasih juga sekali lagi untuk Partai Perindo tentunya yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo juga semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh